Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Ekspresi kepala keluarga muda itu aneh. Energi vital Kinmu yang setebal lengan juga disebut benang energi vital. Apakah ada benang ki vital yang begitu tebal? Apakah ada benang ki vital yang begitu kuat? Dan apa maksudnya? Saya merasa bahwa ki vital saya tidak cukup kuat. Dia belum pernah melihat kultivasi ki vital yang begitu padat di alam embrio roh. Pemuda dari desa lansia cacat berhasil menembus pilar kayu setebal tong air dalam satu kali tusukan. Ia juga berhasil menembus batu gunung setebal 6 meter dalam satu kali tusukan. Kekuatan yang terkandung dalam benang ki vitalnya telah jauh melampaui siapa yang tahu berapa banyak kultivator pedang dari alam embrio roh. Kepala desa tersenyum dan memberi nasihat kepada Kinmu, benar sekali. Kamu belum menguasai gerakan paling dasar dari ilmu pedang, yaitu tusukan. Bagaimana jika kamu bisa memfokuskan seluruh kekuatanmu pada tusukanmu? Bagaimana jika kamu bisa mengeluarkan seluruh kekuatanmu yang kamu miliki? Kin merasa sulit untuk mempercayainya dan menggelengkan kepalanya, menggunakan ki untuk memanipulasi pedang, menggunakan benang ki vital untuk memanipulasi pedang, tetapi benang ki vital terlalu lunak. Bagaimana bisa melepaskan semua kekuatanku? Itu mungkin. Kepala desa berkata dengan santai, perlakukan pedang sebagai bagian dari tubuhmu seperti tanganmu. Sekarang angkat tanganmu dan bayangkan kamu sedang memegang pedang di tanganmu. Dengan jari telunjuk dan jari tengahmu pada bilah pedang, tusukkan tanganmu dan bilah pedang akan mengikuti. Memperlakukannya sebagai bagian dari tubuhku. Kinmu kebingungan. Energi vitalnya yang setebal lengannya sekali lagi menyapu pedang harta karun itu. Dengan tangan kanannya menggenggam kekosongan, ibu jarinya menekan jari manis dan kelingkingnya sementara jari telunjuk dan jari tengahnya terentang seperti sedang menempelkannya pada bilah pedang. Kinmu menusuk ke depan dan mendengar suara melengking. Energi vitalnya telah membawa pedang harta karun itu untuk menusuk ke depan, membelah udara dan melepaskan suara melengking yang tajam. Dia terkejut sekaligus gembira. Ketika dia menggunakan ki untuk mengendalikan pedang tadi, kekuatan yang terkandung dalam pedang itu paling banyak 10% dari kekuatannya sendiri dan sekarang dia merasa bahwa kekuatan dalam pedang itu telah meningkat beberapa kali lipat. Patriark muda tersenyum, ini disebut rahasia pedang genggam, bentuk pengantar dalam mengolah pedang. Baru saja kamu menembus batu gunung tanpa menggunakan rahasia pedang apapun. Sepertinya kepadatan ki vitalmu jauh lebih tinggi daripada milikku saat itu. Kepala desa menjabat tangannya, namun itu masih belum cukup. Hanya dengan menggunakan rahasia pedang genggam, mustahil baginya untuk mengalahkan para ahli yang telah mengolah jalur pedang selama beberapa dekade. Muer, biarkan ki vitalmu mengalir keluar dari telapak tanganmu dan coba lagi. Kinmu mengikuti apa yang dikatakannya dan melingkarkan ki vital dari telapak tangannya ke pedang harta karun itu. Sambil mengaduk ki vitalnya, dia menusuk ke depan sekali lagi. Suara desisan. Pedangnya menusuk ke depan dan menimbulkan pusaran angin disertai desisan pedang tajam di dalamnya yang memekik. Mata kepala keluarga muda itu berkedut dan segera merasakan bahwa kekuatan tusukan Kinmu telah meningkat 10%. Sungguh luar biasa bagi Kinmu untuk memiliki peningkatan sebesar itu hanya dengan 1 atau 2 nasihat dari orang tua yang lumpuh itu. Kepala desa berteriak, benang ki vital tidak seharusnya melingkari pedang dan harus berakar di pedang. Pedang adalah bagian dari tubuhmu dan begitu juga ki vitalmu. Coba lagi. Ki vital Kinmu terbenam ke dalam pedang tajam itu dan menyatu dengannya, seketika membuatnya merasa seakan-akan telah menumbuhkan lengan lain. Dengan tusukan ini, dia langsung merasakan bahwa kekuatannya seperti banjir yang menemukan lubang untuk dikuras. 70 hingga 80% kekuatannya berhasil terkumpul di pedangnya saat dia menusukkan lagi ke depan. Di desa, angin bersiul ketika tumpukan kayu yang selalu digunakan Bacer untuk menopang dirinya terbelah menjadi 2. Kinmu menatap kosong. Pedangnya bahkan belum menyentuh tumpukan kayu itu. Angin pedanglah yang telah membelah tumpukan kayu itu menjadi 2. Patriark muda berseru kagum. Hanya dengan beberapa patah kata dari si tua lumpuh, dia mampu mengeluarkan potensi Kinmu. Dia memang memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam ilmu pedang. Masih kurang. Kepala desa melanjutkan, kekuatanmu belum sepenuhnya dilepaskan. Kekuatanmu mungkin telah digunakan pada pedang, tetapi bagaimana dengan embrio rohmu? Di mana kekuatan embrio rohmu? Embrio roh juga harus memegang pedang. Tusuk lagi. Kinmu menenangkan dirinya. Dalam harta karun ilahi embrio rohnya mengikuti gerakannya dan menusukkan jari-jarinya ke depan. Tidak cukup bagus. Di mana rahasia hati eliksir? Rahasia hati eliksir tidak hanya mengharuskanmu untuk mengolah hati eliksirmu tetapi juga menanam hati eliksirmu di pedangmu. Tanam di pedangmu sekarang.
Masih belum cukup, lagi. Tanamkan jantung ramuan itu di pedangmu, itulah poin krusial dalam rahasia jantung ramuan. Kaki yang menyentuh tanah adalah sumber kekuatan. Gunakan teknik kaki yang diajarkan Kripal kepadamu untuk meminjam kekuatan dari tanah. Di mana matamu? Di mana mata surga yang diajarkan si buta kepadamu? Biarkan pedangmu juga menumbuhkan mata. Pukulan yang kau pelajari dari Patuama melatih ototmu seperti seekor naga. Kau juga pernah melihat naga sungguhan sebelumnya, jadi mengapa pedangmu tidak memiliki aura agung naga dan daya hancur seperti pukulan Patuama? Kinmu melatih tusukannya berulang-ulang sementara harapan kepala desa semakin tinggi. Pertama, ia meminta Kinmu untuk menyesuaikan kekuatannya sendiri, kemudian meminta Kinmu untuk menyesuaikan kekuatan Ki Vital diikuti oleh kekuatan embrio roh serta menggabungkan tinju matua dan kaki si cacat ke dalam keterampilan pedang, sehingga meningkatkan kesulitannya. Hanya dalam waktu singkat, dia telah menusuk berkali-kali, namun kepala desa tetap tidak puas dan membuatnya terus berlatih. Nenek si cacat, dan yang lainnya menatap Kinmu yang sedang berlatih pedang dan menunjukkan ekspresi terkejut. Setiap kali pedang itu ditusukkan, akan ada siulan pendek dan cepat yang diikuti oleh hembusan angin kencang yang menyapu kedua sisi. Bendera-bendera di toko-toko pandai besi, apotek, dan tukang daging berkibar mundur karenanya. Setiap kali dia menusuk, bekas pedang akan terbentuk di tanah. Itulah hasilnya ketika angin pedang melewati tanah. Nenek si tidak percaya dan bergumam, hanya dalam waktu singkat, kepala desa berhasil melatih Muer menjadi ahli keterampilan pedang. Ini terlalu. Kepala desa menggelengkan kepalanya, aku tidak mengajarinya keterampilan pedang apapun. Aku hanya membantunya mengatur kekuatannya, menyatukan semua yang telah kalian semua ajarkan padanya. Sekarang dia baru saja mempelajari dasar-dasar menusuk dan masih harus menempuh jalan yang cukup panjang untuk menguasai tusukan yang sebenarnya. Lebih jauh lagi, masih ada gerakan dasar pedang seperti menebas, melengkung, menangkis, melambaikan, menyodok, menusuk, mencegat, mengangkat, dan sebagainya. Ketika dia menguasai semua gerakan dasar ini, barulah dia bisa dianggap memasuki pintu dan memenuhi syarat untuk mempelajari keterampilan pedang. Muer, cobalah menusuk pisau pembantai babimu. Tepat saat dia selesai berbicara, Kinmu melemparkan pisau pembantai babi ke udara dan menggerakkan pedangnya untuk menusukkannya seperti petir. Mendering, pedang tajam itu bertemu dengan pisau pembantai babi dan menembus pisau harta karun yang terbuat dari besi kristal musim dingin. Pisau pembantai babi jatuh ke tanah bersama dengan pedang tajamnya, sementara Kinmu menatap kosong sebelum melangkah maju untuk melihatnya. Dia tidak menyangka dia bisa mengalami peningkatan yang begitu besar hanya dalam waktu singkat. Tusukan, gerakan paling dasar dalam ilmu pedang ternyata punya kekuatan sebesar itu. Kepala desa merasa terguncang. Di luar dugaannya, Kinmu mampu menguasai tusukan secepat itu. Muer, sekarang kau bisa bertemu dengan Master Balai Pedang. Tahan. Patriark muda yang ada di depannya buru-buru mengangkat tangannya dan sebuah tongkat kayu terbang dari hutan. Sambil mengulurkan jarinya, dia memotong tongkat kayu itu menjadi pedang kayu yang panjangnya sekitar 1 meter dan menyerahkannya kepada Kinmu. Gunakan pedang ini untuk menghadapinya dan jangan gunakan pedang sungguhan. Kinmu mengambil pedang kayu dan menatap Nenek si. Nenek si menjelaskan, Master Balai Pedang telah menyegel harta karun ilahi lainnya dan hanya membiarkan harta karun ilahi embrio rohnya terbuka. Dengan hanya kultivasi alam embrio roh, kamu akan menusuknya sampai mati jika kamu menggunakan pedang sungguhan. Pergilah sekarang. Kinmu berpikir sejenak dan meletakkan kantong pedangnya serta pedang pelindung juniornya di pintu masuk desa. Sambil membawa pedang kayu di punggungnya, ia kembali ke bangunan kayu di sebelahnya untuk menemui Master Balai Pedang. Master Balai Pedang masih duduk dalam posisi seiza dengan tangan di atas kotak pedangnya. Dengan tatapan tajamnya, dia bertanya, kau baru saja kembali dari berkonsultasi dengan orang nomor 1 dalam ilmu pedang di dunia. Gunakan apa yang telah kau pelajari dan serang aku. Aku ingin melihat siapa yang begitu sombong hingga mengklaim dirinya sebagai orang nomor 1. Kinmu menggelengkan kepalanya, aku tidak mempelajari ilmu pedang apapun. Kepala desa hanya mengajariku satu gerakan. Master Balai Pedang mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, aku akan memberimu waktu, pergilah belajar lagi. Kembalilah dan hadapi aku setelah kau mempelajari jurus pedang. Kinmu menjawab dengan canggung, Patriark Sekte Iblis Surgawimu memintaku untuk datang menghadapimu dengan pedang kayu, bukan pedang sungguhan, kalau-kalau aku menusukmu sampai mati. Konyol. Aura Master Balai Pedang meledak dan sekitarnya dipenuhi dengan suasana yang sengit. Terdengar suara logam yang beradu di antara mereka, seolah-olah ada banyak pedang yang saling bertabrakan. Baunya seperti besi dan darah yang bercampur. Ada bau karat dan bau darah yang bercampur.
Siapa yang tahu berapa banyak manusia dan makhluk hidup yang telah terbunuh untuk mendapatkan udara seperti itu. Kotak pedangnya terbuka secara otomatis dan kotak persegi panjang itu terbuka, melepaskan semua harta karun pedang yang tersimpan di dalamnya. Pedang-pedang itu berdengung keras saat mereka terbang keluar dengan gembira. Ia merasakan emosi yang sama dengan pedangnya. Saat ia gembira, pedangnya pun ikut gembira. Saat ia marah, pedangnya pun ikut marah. Saat ia ingin terbang, pedangnya akan membawanya ke langit dan jika ia ingin membunuh, pedangnya akan membantai. Dia adalah master balai pedang, si gila pedang. Sekarang dia ingin membunuh, sehingga pedang-pedang di dalam kotak itu berterbangan dan dalam sepersekian detik, memenuhi seluruh ruangan dengan cahaya pedang. Tanpa berpikir panjang, Kinmu menggunakan ki-nya untuk memanipulasi pedang dan menusuk ke depan dengan rahasia pedang clutch. Cahaya pedang menyeruak keluar dari kotak pedang dan dengan bunyi berdenting pelan, cahaya pedang itu pecah berkeping-keping. Bang! Master balai pedang menerobos tembok di belakangnya dengan cepat dan menghantam bangunan kayu di seberangnya, dengan pedang kayu mencuat dari dadanya. Kinmu terlonjak kaget dan segera menarik pedangnya, mengamatinya. Ia hanya menghela napas lega saat melihat hanya ada sedikit darah di ujung pedang dan pedang itu tidak menembus tubuh master balai pedang. Di bangunan kayu seberang, tubuh master balai pedang perlahan meluncur turun. Ia jatuh semakin cepat di udara dan mendarat di tanah dengan pantatnya. Matanya tak bernyawa dan tampaknya ia masih linglung. Apakah kamu baik-baik saja? Kinmu melambaikan tangannya padanya. Master balai pedang menggelengkan kepalanya dengan linglung. Tubuhnya tidak terluka parah, tetapi jiwanya telah hancur. Kinmu menoleh ke belakang dan berjalan ke kamar sebelah. Di dalam kamar itu ada seorang wanita memikat yang sedang menatap master balai pedang di lantai bawah. Mendengar langkah kaki Kinmu, dia segera berbalik dan berkata dengan menggoda, keterampilan pedang tuan muda luar biasa. Anda bahkan melukai SWAT maniak dari balai pedang. Saya sangat terkesan, tetapi tubuh saya sangat rapuh dan tidak sekuat SWAT maniak. Bolehkah saya meminta tuan muda untuk bersikap lembut kepada saya? Kinmu mengedipkan matanya dengan polos, usiaku baru 11 tahun dan akan berusia 12 tahun musim gugur ini. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Ekspresi wanita itu berubah kaku, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Kupikir kau sama seperti pria-pria bau itu dan telah memutuskan untuk memikatmu, tetapi aku lupa kau masih muda dan tidak tahu urusan antara pria dan wanita. Aku adalah master aula rumah kucing dari sekte suci kami. Pada hari-hari biasa, kami tinggal di tempat hiburan dan terbiasa dengan obrolan ringan. Awalnya aku ingin menggunakan seni merayu tetapi aku telah mempermalukan diriku sendiri. Aku terkesan bahwa tuan muda dapat mengalahkan begitu banyak master aula di usia yang begitu muda. Namun, aku tidak akan bersaing dalam keterampilan pedang atau keterampilan tinju. Aku akan bersaing dalam teknik tubuh denganmu. Dia mengeluarkan kotak perona pipinya dan membukanya dengan lembut, mengeluarkan aroma manis yang menenangkan. Ini perona pipi kapulaga favoritku. Kau dan aku akan menodai jari-jari kita dengan warna merah dan berlomba dalam gerakan tubuh di ruangan ini. Kita hanya boleh mengolesi wajah satu sama lain, dan siapapun yang memiliki lebih banyak bekas jari di wajah akan kalah. Bagaimana? Kinmu mengangguk dan tersenyum manis. Baiklah, tolong jangan terlalu keras padaku, kakak. Pembicara yang manis. Kepala balai kucing sangat gembira dan menatapnya dengan angkuh. Dia mengotori ke-10 jarinya dengan warna merah dan menyerahkan kotak pemerah pipi itu kepada Kinmu yang juga mengotori ke-10 jarinya dengan warna merah. Kepala balai kucing tiba-tiba bergerak dan tubuhnya seperti ular yang melata. Energi vitalnya berubah menjadi ekor ular dan melingkari kaki Kinmu. Kinmu menatap kosong. Dia pernah melihat gerakan tubuh seperti ini sebelumnya. Saat itu dia berada di kuil nenek, di mana dia bertarung dengan seorang gadis muda yang memiliki gerakan tubuh seperti ini. Ki vital gadis muda itu telah berubah menjadi ular besar dan melingkari tubuhnya. Gadis muda itu telah merayap ke atas dan ke bawah tubuhnya sebelum terluka di sekujur tubuhnya oleh Buddha berlengan 1000 miliknya. Mungkinkah gadis itu adalah murid dari kepala aula ini? Kaki Kinmu terdorong ke depan dan sebelum kepala balai kucing bisa melingkarinya, dia kabur. Wanita itu tertawa pelan dan merayap naik ke dinding. Ekor ularnya melingkari pilar di ruangan itu dan menyerang Kinmu dengan keterampilan jarinya yang rumit. Lengannya juga seperti ular roh dan dapat melengkung dengan bebas. 10 jarinya juga seperti 10 ular roh dan yang lebih aneh lagi adalah jari-jarinya yang seperti batu giok benar-benar dapat meregang lebih panjang dan lebih pendek sesuka hati. Bahkan lengannya juga bisa melakukannya. Kinmu kemudian melihat sesuatu yang lebih aneh lagi. Tubuh kepala balai kucing juga bisa menjadi kurus dan panjang, sangat lentur seolah-olah dia tidak memiliki tulang. Dia tergantung di langit-langit ruangan seperti ular piton betina.
Keterampilan kaki Qin Mu selalu berubah. Saat ia merayap ke sana kemari di tanah seperti seekor naga, kepala balai rumah kucing juga merayap bebas di atap. Dengan kakinya di atas dan kepala di bawah, ia terus-menerus menyerang Qin Mu. Tiba-tiba, ki vital Qin Mu meledak dan seekor naga hijau melilit tubuhnya. Naga hijau itu mengulurkan cakarnya dan menancapkannya ke dinding kayu. Dengan menggunakan teknik tubuhnya, ia dapat bergerak bebas di sekitar dinding dan langit-langit. Qin Mu melepaskan pertahanan untuk menyerang dan mengeksekusi Buddha berlengan 1000 untuk menyerang Master Aula rumah kucing dengan panik. Di ruangan yang tidak terlalu besar, kedua orang itu bergerak cepat bagaikan angin dan kilat. Tidak peduli apakah mereka berada di dinding atau di langit-langit, mereka semua bergerak begitu mulus seolah-olah mereka berada di tanah datar. Mereka seperti naga dan ular yang bertarung dengan ganas saat mereka melingkar dan menari-nari dengan aneh. Tiba-tiba, wajah kepala balai kucing tersentuh oleh Qin Mu dan 4 bekas jari muncul di wajahnya, membuatnya bingung. Tangan Qin Mu kemudian tiba-tiba terbuka dan guntur di telapak tangannya meledak dalam gemuruh, membingungkan dan membuatnya takut setengah mati. Ketika dia sadar kembali, mukanya sudah penuh bekas jari. Itulah akhirnya, tidak ada lagi. Kepala Aula Chatos meluncur turun dari langit-langit dan menjabat tangannya, itulah akhirnya. Aku kalah, riasanku telah tercoreng olehmu. Teknik tubuhmu terlalu aneh, bahkan langkah kakimu juga aneh. Aku tidak bisa mengejarmu apalagi membungkusmu. Qin Mu juga meluncur turun dan tersenyum, terima kasih telah membiarkanku menang, kakak perempuan. Saat kepala balai kucing melihat bibir merah dan gigi putihnya, dia tak dapat menahan diri untuk mencium pipinya dan tersenyum, biar aku juga memberimu 2 tanda merah agar kakak tidak kalah menyedihkan. Pipi Qin Mu berubah merah seperti bit karena hatinya menjadi gelisah saat dia berjalan keluar ruangan dalam keadaan linglung. Kepala balai kucing tertawa kecil, jika aku tahu aku bisa mengalahkanmu seperti ini, aku akan menciummu lebih awal. Jika kau punya masalah di masa depan, cari saja rumah kucing dan beritahu gadis-gadis di sana bahwa kau mencari Fu Qingyun dan kau akan bisa menemukanku. Qin Mu berdiri di depan pintu kamar sebelah untuk menenangkan pikirannya agar kembali normal terlebih dahulu. Pemuda itu menghapus bekas lipstik di wajahnya dan berjalan ke kamar sebelah sambil berpikir, tidak heran kakek buta berkata semua wanita berubah dari iblis. Hanya dengan satu ciuman, hatiku hampir tersedot. Di ruangan sebelah, ada seorang tukang daging perempuan dengan wajah yang bahkan lebih garang daripada tukang daging laki-laki. Dia sedang mengasah pisau pemotong babi di tangannya dan sedang menjepit tusuk daging di mulutnya. Tepat saat Qin Mu memasuki ruangan, tukang daging wanita itu mengacungkan pisaunya dan menebas ke arah Qin Mu tanpa sepatah kata pun. Menimbulkan hembusan angin kencang di ruangan kecil itu, setiap tebasan begitu kejam hingga dapat mengiris perutnya tanpa ampun. Qin Mu segera mencabut pisaunya untuk menangkis. Ding, 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 ding. Suara berderak seperti manik-manik yang jatuh di piring giok bergema. Keduanya lalu melompat dan berbalik. 2 pisau di tangan tukang daging wanita itu berputar 180 derajat saat dia memegang pisau dengan pegangan terbalik. Matanya menunjukkan ekspresi kegembiraan saat dia berseru kagum, keterampilan pisau yang luar biasa. Qin Mu juga memegang pisau pembantai babi dengan pegangan terbalik dan berkata dengan hati-hati, kakak, kamu dan aku memegang pisau dengan pegangan terbalik yang berarti langkah selanjutnya yang kita lakukan harus menjadi gerakan pamungkas yang pasti akan membunuh. Pisau tidak punya hati, bagaimana dengan ini? Mari kita gunakan tangan kita sebagai pisau dan berhati-hati untuk tidak berlebihan. Tukang daging wanita itu melempar pisau pembantai babi miliknya yang tertancap di dinding sambil tersenyum. Kau benar, memegang pisau dengan pegangan terbalik berarti kita akan membunuh. Jika aku membunuhmu, Nyonya Sekte pasti akan marah dan membunuhku. Ayo bertarung dengan tangan kosong. Energi vital Qin Mu berputar dan menyapu pisau pembantai babi miliknya untuk menyarungkannya kembali. Dengan sentakan tangannya, api menyala menjadi 2 pisau. Tukang daging wanita itu menggoyangkan tangannya dan ujung-ujung pisau muncul di sekitar tangannya. Itu adalah vital ki harimau putih yang ketajamannya tak tertandingi. Mengayunkan kedua tangannya dan menebas udara, dia menerkam ke arah Qin Mu, Tuan Muda, pisau api Anda akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pisau itu tidak setajam vital ki harimau putih. Tatapan mata Qin Mu berkedip-kedip. Api yang bergerak itu terbang turun dan menjalar ke lengan kecilnya seolah-olah dia sedang mencengkeramnya secara terbalik. Skill pisau penyembelihan babi bentuk ketiga, mengangkat pisau dari terlarang. Tubuh mereka berdua hampir saling menempel saat langkah kaki mereka terus bergerak. Dengan jarak pisau yang begitu dekat, mereka bahkan tidak perlu menggunakan mata untuk melihat. Hanya dengan merasakan kekuatan yang keluar dari tubuh masing-masing, mereka dapat mengetahui gerakan masing-masing dan bereaksi sesuai gerakan, baik menyerang maupun bertahan.
Hal utama dalam pegangan terbalik adalah agar dekat, meminimalkan derajat ayunan, memaksimalkan kecepatan pisau dan sudut-sudut yang sulit. Ini adalah metode pertempuran tingkat tertinggi di antara teknik pertempuran. Tidak peduli apakah itu faksi mantra atau faksi seni ilahi, jika mereka membiarkan seorang ahli di sekolah teknik pertempuran berada begitu dekat dengan mereka, mereka pasti akan mati. Ke-640 otot di tubuh Qin Mu terus bergetar di bawah kulitnya untuk memberinya ledakan kekuatan maksimal dalam jarak terpendek. Dalam waktu singkat, tukang daging wanita dan dirinya berkeringat deras. Bagi mereka, mengerahkan begitu banyak otot dalam waktu yang singkat sambil menghitung lintasan otot lawan untuk bertahan dari serangan paling ganas sekaligus menebas lawan, menghabiskan banyak energi bagi mereka. Tiba-tiba dengan tangannya sebagai pisau, tangan Qin Mu memasuki celah di bawah tukang daging wanita itu. Mengangkat tangannya ke atas, dia benar-benar mengiris celemek berminyak di depan dadanya. Tukang daging perempuan itu mundur selangkah dan membuang ki vital harimau putih di tangannya dan melepaskan celemek yang terbelah menjadi dua bagian, melemparkannya ke samping sambil tertawa riang, "Aku kalah dan kau menang. Keterampilan pisaumu tidak buruk, jika kau tidak dapat berjalan melewati ke-360 rumah, kau selalu dapat ikut denganku dan menyembelih babi untuk mencari nafkah." Qin Mu memiliki kesan yang baik terhadap kakak perempuan gemuk ini dan tersenyum, "Saya masih bisa mengolah obat dan tidak harus menyembelih babi. Saya juga bisa menjadi dokter untuk membantu orang." Tukang daging perempuan itu meludahkan tusuk tulang di mulutnya dan mencibir, "Seorang dokter. Jika pasien Anda meninggal selama perawatan Anda, keluarga korban akan meminta Anda mengganti rugi mereka sampai Anda bangkrut. Lebih baik bagi Anda untuk menyembelih babi. Itu pekerjaan yang stabil. Jika Anda menyembelih babi bersama saya akan memastikan Anda makan dengan baik dan hidup dengan baik." Kepala Qin Mu mulai membengkak saat dia menjauh dan bergumam, "Kita lihat saja nanti. Aku masih muda sekarang, Tuan Muda." Tukang daging perempuan itu mengangkat tangannya dan menarik keluar dua pisau pembantai babi dari dinding dan menghentikannya di jalannya sambil berkata dengan nada serius, "Ketika kamu kembali dan bertemu dengan Nyonya Sekte, katakan padanya bahwa aku, Biao, sangat merindukannya dan masih mengingatnya dengan baik." Qin Mu mengangguk. Tukang daging wanita, Biao, berjalan menuruni tangga dan keluar ke desa hanya untuk mendengar suara benturan tiba-tiba. Saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, dia melihat dinding bangunan kayu meledak keluar saat kepala balai penangkap ular terbang turun, jatuh tertelungkup ke tanah dan menghancurkan trotoar batu. Tepat saat Biao melangkah maju dan hendak menarik kepala balai penangkap ular keluar dari tanah, terdengar suara ledakan lain dan seorang laki-laki lain terlempar keluar dari dinding yang hancur sambil mengayunkan anggota tubuhnya dan menghantam bangunan di seberangnya dengan wajahnya. Bang! Suara keras lainnya bergema saat Master Aula Teologi terbang keluar dari dinding yang telah dihancurkannya. Sebelum dia sempat mendarat, suara iblis terdengar dari gedung di atas, "Bore-bore Samoye." Getaran hebat menjalar saat kepala balai pedagang keliling mengikutinya dan terbang keluar. Menarik keluar Master Balai Penangkap Ular dari tanah, Biao mendongak dan bergumam pada dirinya sendiri, "Pemanasan Tuan Mudamu baru saja berakhir," dan dia mulai serius. Orang-orang di halaman itu bertambah banyak jumlahnya. Mereka memiliki berbagai bentuk dan ukuran, dan mereka semua memiliki profesi yang berbeda-beda. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki sekarang adalah bahwa mereka semua menatap bangunan kayu yang sudah sangat bobrok itu, yang sekarang dipenuhi dengan ribuan lubang. Akhirnya, kepala balai kayu pun tersungkur dan seluruh bangunan kayunya pun ambruk ke tanah. Di tengah-tengah bangunan yang runtuh, seekor naga hijau melilit tubuhnya dan dia meninju kayu-kayu yang hancur yang terbang ke arahnya saat dia berjalan ke bangunan kedua. Bang, bang, bang. Bangunan kayu itu bergetar terus-menerus seolah-olah ada binatang buas yang mengamuk di dalam bangunan itu. Bangunan kedua tidak lebih baik dari yang pertama, karena dindingnya meledak dengan sosok-sosok yang berterbangan satu demi satu. Kemajuan Qin Mu semakin cepat. Jelas terlihat bahwa dia menyerap pengalaman bertempur, meningkatkan kesadaran bertempur dan keterampilannya setelah mengalahkan para Master Aula satu demi satu. Gemuruh. Bangunan kedua runtuh dan mengepulkan debu ke udara. Qin Mu kemudian melanjutkan ke gedung ketiga. Malam pun tiba. Di desa Sekte Iblis Surgawi, baskom batu di atas pilar batu diisi dengan minyak yang mudah terbakar dan dinyalakan. Di dalam desa itu terang benderang seperti siang hari, tetapi di luar desa itu gelap gulita. Begitu cahaya di desa bersentuhan dengan kegelapan, cahaya di desa itu akan ditelan oleh kegelapan. Di dalam dan di luar desa itu ada dua dunia yang berbeda. Di tengah cahaya yang menyala-nyala, lebih dari 300 kepala aula dari Sekte Iblis Surgawi berdiri di desa sambil mengangkat kepala dan menatap bangunan kayu terakhir. Total ada 9 bangunan kayu.
Setiap bangunan memiliki 40 kepala aula yang menjaga 40 ruangan. Saat ini, Kinmu telah berjuang menuju bangunan ke-9 dan hampir mencapai puncak. Tuan mudamu tidak beristirahat selama sehari semalam, benar kan? Kepala balai kucing menjawab dengan lembut, dia mulai berkelahi sejak pagi dan selain makan siang dan malam, sepertinya dia belum berhenti berkelahi. Kepala balai berkuda angin berkata, hari sudah hampir pagi dan dia akan mencapai puncak gedung ke-9. Bukankah energi dan ki vitalnya tampak terlalu melimpah? Sepertinya dia sama sekali tidak menggunakannya. Selain itu, staminanya begitu kuat sehingga menakutkan. Namun, beberapa orang di lantai atas gedung ke-9 juga tidak mudah untuk dihadapi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di lantai atas, keempat orang itu adalah 4 pilar utama dari 360 Master Aula, naga hijau, burung merah, harimau putih, dan kura-kura hitam. Keempat aula ini berhubungan dengan 4 tubuh roh agung dan oleh karena itu, Master Aula yang dipilih adalah orang-orang berbakat yang dipilih dengan cermat. Keempat aula ini memiliki kekuatan bela diri terkuat di antara ke-360 aula. Semua kepala aula lainnya memiliki bakat mereka sendiri dan mengelola satu profesi sedangkan keempat aula ini hanya bertanggung jawab atas kecakapan bertarung. Dalam sejarah Sekte Iblis Surgawi, sebagian besar tetua pelindung sekte berasal dari keempat aula ini. Bahkan beberapa master sekte berasal dari keempat aula ini. Ruangan yang dimasuki Kinmu adalah ruangan Master Aula Harimau Putih. Vital Ki Harimau Putih sangat tajam dan tidak mudah hancur. Dulu ketika pemimpin sekte, Li Tianxing, terbunuh dengan mengenaskan di malam pernikahannya dan nyonya sekte menghilang bersama kitab suci warisan sekte tersebut, 4 pemimpin aula besar semuanya dilatih oleh Patriark Sekte Iblis untuk mengambil alih sebagai pemimpin sekte berikutnya. Meskipun dia tidak berharap mereka mampu memperluas Sekte Iblis Surgawi, dia ingin mereka tidak ditelan oleh kekaisaran perdamaian abadi. Meskipun 4 Master Aula besar tidak mencapai ekspektasi Patriark Kultus Iblis, mereka semua mengalami pertumbuhan kekuatan yang mencengangkan. Meskipun Master Aula Harimau Putih telah menyegel pusaka sucinya yang lain dan membiarkan pusaka suci embrio rohnya terbuka, dia tetap merupakan musuh tangguh yang belum pernah ditemui Kinmu sebelumnya. Wanita ini telah menyempurnakan ki vitalnya menjadi benang ki vital yang sangat tahan lama. Akan tetapi, dia tidak mengolah metode apapun untuk menggunakan ki untuk memanipulasi pedang. Benang ki vitalnya sendiri adalah pedangnya. Hampir mustahil untuk melihat benang ki vitalnya dengan jelas. Ketika Kinmu melangkah masuk ke ruangan, kepala aula Harimau Putih telah menjulurkan benang ki vitalnya dari 10 jarinya dan melilit seluruh sudut ruangan, sehingga menyulitkan Kinmu untuk berjalan. Tubuhnya bagaikan iblis wanita yang mempesona di reruntuhan besar. Dia sangat lentur dan bergerak bebas di dalam ruangan. Ujung-ujung jarinya memiliki gelombang demi gelombang pedang ki vital yang melesat ke segala arah ke arah Kinmu. Pedang-pedang itu tampak seperti kuku jarinya, tetapi juga tampak seperti pedang lentur yang dapat mengendalikan panjangnya dengan bebas. Bergerak seperti kucing, dia sangat lincah di ruangan kecil itu. Baik dinding maupun langit-langit, semuanya seperti tanah datar baginya. Pertarungan ini sangat melelahkan. Kinmu menggunakan pisau pembantai babi untuk memotong benang ki vital yang halus di ruangan itu, tetapi setiap helai sangat kuat dan sulit dipotong. Selain itu, kepala aula Harimau Putih terus-menerus memasang lebih banyak benang dengan tangannya yang setia, melumpuhkan Kinmu dari pertahanannya. Sebaliknya, Master Aula Harimau Putih dapat bergerak bebas di kamarnya dan bahkan menggunakan anggota tubuhnya untuk berdiri di atas benang ki vitalnya, bergerak maju mundur seakan-akan sedang terbang. Menggunakan ki vitalnya sebagai benang, pedangnya yang lentur sangat unik. Pedangnya dapat melengkung ke segala arah dan bahkan dapat ditekuk 18 kali, menunjukkan bahwa keterampilan pedangnya juga tidak lemah. Kinmu terluka berulang kali, karena ia harus berhati-hati terhadap benang ki vitalnya maupun pedang ki vitalnya, membuatnya sangat lelah. Baik itu keterampilan tinju matua atau keterampilan kaki si cacat, ia tidak dapat melakukannya. Selain itu, keterampilan pisau jagal tidak dapat dilepaskan dengan baik karena semua halangan. Jadi ia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Akhirnya, dengan tusukan pedangnya, pedang kayu itu berhasil mengenai dada kepala balai Harimau Putih meskipun dadanya terbelah dua oleh benang ki vitalnya. Pedang itu menjepitnya ke dinding dan mengirimnya keluar dari bangunan kayu itu ketika dinding itu hancur. Kinmu mengangkat pisaunya untuk memotong semua benang ki vital di ruangan itu dan kemudian mengambil obat untuk dioleskan pada dirinya sendiri sebelum membalut lukanya. Sambil duduk, ia menyempatkan diri untuk memulihkan diri dan menyantap makanan yang disediakan di kamar. Ketika rasa sakit di tubuhnya mereda, staminanya pun pulih cukup banyak.
Ia mematahkan beberapa papan, menggunakan pisau pembantai babi untuk mengukirnya menjadi pedang kayu dan menaruhnya di punggungnya sebelum memasuki kamar berikutnya. Dia telah menaklukkan 357 kamar dari 360 kamar. Sekarang dia hanya tinggal 3 kamar terakhir. Stamina dan tekadnya telah mencapai batas maksimal. Suara dengungan di kepalanya bagaikan keributan ribuan orang. Ia belum pernah merasa begitu lelah sebelumnya dan ia ingin berbaring di lantai untuk tidur lebih dari apapun. Bahkan embrio rohnya tidak seaktif sebelumnya dan kurang bersemangat. Ia tidak lagi mengandalkan kemauannya sendiri, tetapi mengandalkan cara bertarung mekanisnya, bertarung dengan mengandalkan instingnya. Hanya ada satu pikiran dalam benaknya, orang-orang ini tidak dapat mengambil nenek si yang telah membesarkannya. Orang tuanya mungkin telah memberinya kehidupan, tetapi nenek silah yang telah menyelamatkan hidupnya dan membesarkannya dengan susah payah. Nenek si adalah ibunya dan kerabat terdekatnya. Di ruangan berikutnya, kepala aula naga hijau datang. Ketika dia melihat Kinmu berjalan mendekat, dia mengerutkan kening. Tuan mudamu, Anda tidak terlihat baik-baik saja, tidak perlu terburu-buru. Anda selalu bisa beristirahat dulu. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Kinmu mengangkat tangannya dan menusukkannya ke depan. Dalam sekejap, pedang kayu itu terbang lurus ke arah tubuh Master Aula Naga Hijau dan menghempaskannya. Dalam keadaan linglung, Kinmu berbalik dan mengangkat kakinya secara mekanis, perlahan berjalan ke ruangan berikutnya. Bang! Dinding kayu di ruangan sebelah meledak terbuka saat kepala aula kura-kura hitam menggunakan perisai kura-kura hitam untuk menangkis pedang Kinmu. Namun, dia tidak menyangka kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalam pedang itu juga akan menghancurkannya. Kinmu perlahan berjalan keluar dari ruangan ini dan berpindah ke ruangan berikutnya dengan langkah kaki yang berat. Tuan mudamu, saya bisa menunggu Anda beristirahat dulu. Wah! Kinmu menusuk ke depan dan mengirim Master Aula burung vermilion terbang. Sudah selesai. Kinmu tercengang. Tiba-tiba, seluruh tenaganya yang tersisa keluar dari tubuhnya dan kakinya menjadi lemas, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Di kejauhan, dia bisa mendengar suara kokok naga betina dari desa Lansia Cacat. Itulah suara yang dibuat naga betina setelah bertelur. Namun, pemuda itu terlalu lelah dan segera tertidur lelap. Pada saat ini, embrio rohnya dengan panik menyerap cahaya keemasan di harta karun ilahi embrio rohnya dan tertidur pulas. Kinmu tidak tahu berapa lama dia tertidur. Ketika dia terbangun dalam keadaan linglung, dia tampaknya melihat kepala desa dan apoteker dan mendengar suara mereka dari atas seolah-olah mereka sangat jauh. Tidak ada masalah besar, hanya saja dia terlalu lelah. Kinmu kemudian tertidur lagi. Dia terbangun beberapa kali dan melihat banyak wajah di sampingnya. Kadang-kadang nenek si, kadang-kadang kepala suku muda dari sekte iblis surgawi. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dia tidak punya energi dan sekali lagi tertidur. Ketika Kinmu terbangun lagi, dia merasakan nyeri di sekujur tubuhnya tetapi dia bersemangat. Luka-luka di tubuhnya juga berkeropeng dan mulai mengelupas. Pasti apoteker mengoleskan salep lagi padanya. Dia duduk lagi dan melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa dia masih berada di kamar Master Aula burung vermilion dan sekelilingnya sunyi tanpa suara apapun. Embrio rohku tertidur lagi. Kinmu memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa selain embrio rohnya yang diam, tidak ada masalah besar, oleh karena itu ia menahan rasa sakit di tubuhnya dan mencoba berdiri. Sambil menopang dirinya di tangga, ia perlahan menuruni tangga. Setiap gerakan dan setiap langkah menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di ototnya. Ketika dia akhirnya mencapai lantai pertama dengan susah payah, dia berjalan keluar dari bangunan kayu itu dan mengangkat kepalanya untuk melihat dan terpana oleh pemandangan itu. Desa sekte iblis surgawi dipenuhi orang-orang dan sebagian besar dari mereka adalah wajah-wajah yang dikenalnya. Dia telah melihat ke-360 kepala aula dan mereka semua ada di antara kerumunan. Selain para pemimpin aula, ada juga wajah-wajah yang tidak dikenal. Ada pekerja-pekerja kuat yang tingginya 30 yard, para tetua berambut putih, pelindung kiri dan kanan yang hikmat, 4 raja surgawi sekte agung, dan 8 pengawas agung. Mereka berdiri atau duduk dan semuanya menunggu dengan tenang, tanpa bersuara. Melihat Kinmu berjalan keluar dari bangunan kayu, mereka semua bangkit satu demi satu dan menatap Kinmu dengan ekspresi serius. Patriark muda dari sekte setan berdiri di pintu masuk desa bersama kepala desa, apoteker, matua dan yang lainnya. Nenek si juga berdiri di sana dengan ekspresi rumit saat dia melihat Kinmu. Tiba-tiba, keempat tetua membungkuk dan suara mereka yang bergema menembus awan. 4 raja surgawi sekte agung dari sekte suci memberi penghormatan kepada tuan muda sekte. Kinmu menatap kosong dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, lebih banyak suara terdengar serempak. Penjaga kiri dan kanan dari sekte suci memberi penghormatan kepada tuan muda sekte.
8 pengawas agung dari Sekte Suci memberi penghormatan kepada Tuan Muda Sekte. 12 tetua pelindung Sekte dari Sekte Suci memberi penghormatan kepada Tuan Muda Sekte. Suara yang lebih menggema terdengar. Itu adalah suara memekakkan telinga dari 360 kepala aula yang berteriak serempak. 360 kepala aula Sekte Suci memberi penghormatan kepada Tuan Muda Sekte. Kapan Kinmu pernah melihat tontonan seperti ini sebelumnya? Dia tidak bisa menahan perasaan gugup dan menatap kepala desa, Nenek Si dan yang lainnya dengan memohon. Namun, mereka tetap di tempat mereka dan melihat dari jauh. Bocah gembala sapi dari desa lansia cacat itu menenangkan diri dan tiba-tiba bersikap tenang saat dia perlahan mengangkat kedua tangannya dan berbicara dengan langkah mantap, "Kalian semua boleh berdiri." "Terima kasih, Master Muda Sekte." Di pintu masuk desa, kepala desa, Matua, Tuli, Buta, dan yang lainnya menatap upacara di sebelah dengan linglung, dengan emosi yang meluap di hati mereka. Siapa yang mengira sekte terbesar di jalur iblis, Sekte Iblis Surgawi dengan reputasi yang mengesankan, akan menyambut calon pemimpin sekte mereka di tempat yang sunyi seperti itu. Seorang pemimpin sekte muda yang bahkan belum berusia 12 tahun. Menyaksikan hal itu terus membuat mereka merasa seperti sedang menyaksikan kisah sebuah legenda, bahkan sinar matahari yang indah pun bersinar dengan beraneka warna. Nenek Si tiba-tiba menangis dan tersedak, dia akan meninggalkan kita. Ini hal yang baik, Nenek. Apoteker tersenyum hangat, anak muda itu akan tumbuh dewasa suatu hari nanti. Mereka harus terbang keluar untuk melihat dunia yang luas dan melawan angin dan ombak, meninggalkan rumah mereka untuk melihat bahaya dunia luar. Kita tidak akan pernah bisa membuatnya tetap berada di samping kita, orang tua yang cacat, selama sisa hidup kita. Blind memasang ekspresi tenang saat berkata dengan tenang, legenda dimulai dari langkah pertama yang diambilnya keluar dari desa. Sambil tersenyum, si bisu membuat beberapa isyarat tangan dan si tuli tertawa, "Kau benar, masa depan Muer pasti akan lebih menarik daripada masa depan kita." Tepi Sungai Surging, beberapa kapal yang megah dan mewah berlayar masuk dan berhenti di tepi sungai. Penduduk desa iblis surgawi mulai pergi satu demi satu. Beberapa orang pergi melalui langit sementara yang lain naik kapal dan pergi. Beberapa bahkan berubah menjadi binatang buas dan memasuki hutan sementara beberapa berubah menjadi api dan air untuk pergi. Mereka semua memiliki kemampuan unik mereka sendiri dan Kinmu terpesona. Dia mungkin telah mengalahkan mereka di alam embrio roh tetapi dia sendiri tidak memiliki semua kemampuan aneh dan langka ini. "Selamat tinggal, Tuan Muda Sekte." Seorang wanita melambaikan tangan padanya sebelum terjatuh ke belakang ke sungai dan berubah menjadi genangan air. Kinmu membalas lambaian tangannya. Dia tidak tahu apakah mereka orang baik atau orang jahat. Dia hanya tahu bahwa dia telah menjadi pemimpin sekte muda begitu saja. Apakah dia masih akan bertemu mereka saat dia meninggalkan reruntuhan besar? Kultus suci kita telah memasuki reruntuhan besar 40 tahun yang lalu untuk mencari nyonya kultus dan sekarang pencapaian kita yang baik telah mencapai kesimpulan yang sukses. Saudaraku, nyonya kultus, Anda harus tahu bahwa kultus suci kita tidak bergerak selama 40 tahun terakhir dan tidak memiliki pemimpin kultus untuk mengendalikan situasi. Tanpa tulang punggung kita, kultus suci kita saat ini sudah dalam bahaya yang mengancam. Patriark muda itu juga berdiri untuk pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada kepala desa dan Nenek Si. Sekarang setelah pemimpin sekte muda terpilih, itu hanya dapat menenangkan keinginan orang-orang untuk sementara waktu tetapi tidak untuk waktu yang lama. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi telah memperhatikan sekte suci kita dan ingin menundukkan kita untuk bekerja untuknya. Dengan saya yang masih hidup, saya dapat menunda hal ini terjadi selama beberapa tahun. Oleh karena itu, ketika pemimpin sekte muda itu tumbuh dewasa, dia harus meninggalkan reruntuhan besar dan menjadi pemimpin sekte dari sekte suci kita secara resmi. Kepala desa menatap Nenek Si. Dia menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Jangan khawatir, Patriark. Karena aku telah membunuh seorang pemimpin sekte, aku akan mengembalikan satu kepadamu. Dia akan pergi ke sekte suci saat dia dewasa dan mengambil alih kekuasaan sesuai keinginanmu." Patriark muda memanggil tetua disiplin dan membungkukkan badan kepada semua orang sebelum berbalik. Berjalan menuju sungai yang bergelombang, pria muda dan tua yang mengenakan tunik kain dan sepatu jerami melangkah ke sungai, pergi. Si buta memegang tongkat bambu dengan kedua tangannya seraya bernyanyi keras, bergema di antara dua tepian sungai yang meluap. Satu mantel, satu topi, satu perahu kecil, satu benang panjang dan kail sepanjang 1 inci, satu lagu gembira dengan satu kendi anggur, satu orang memancing di satu sungai musim semi. Patriark Kultus Iblis, kau dan aku sudah tua dan aku tidak tahu apakah kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Selamat tinggal. Di sungai,
Sang patriark muda menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melambaikan tangan, selamat tinggal semuanya. Haha, ia pun mulai bernyanyi dengan keras, 800 lelaki tua bermalas-malasan di rumah, penuh ambisi yang tak pernah padam, bangkit ke surga setelah kematian, awan masih mengapung dan air masih mengalir. Si buta memuji, seperti yang diharapkan dari patriark kultus iblis, bersikap acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Berpikir bahwa hidupnya telah selesai dan dengan tersenyum memandang ke bawah pada perubahan di dunia manusia dari surga setelah kematiannya. Desa berkata dengan santai, ini adalah seorang Grandmaster. Kau tidak jauh dari mencapai pola pikir ini, buta. Dia masih saja sembrono. Si tuli tertawa, si buta hanya tahu cara membaca syair tanpa melihat, tetapi sebenarnya tidak tahu apa-apa tentangnya. Syair-syair itu sama sekali tidak sesuai dengan situasi atau pemandangan. Di sisi lain, puisi leluhur kultus iblis cocok dengan situasi dan pemandangan tanpa kehilangan kepahlawanan apapun. Si buta tergagap, kakakmu tidak mengerti puisi dan kamu hanya mengkritik. Semua orang tertawa keras. Kinmu juga tersenyum saat melihat orang-orang optimis ini. Mereka mungkin cacat dalam beberapa hal, tetapi semangat mereka sangat kuat dan sehat. Keluargaku. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan yang mengalir keluar dari alisnya. Jantung Kinmu tersentak dan dia segera melihat ke dalam harta karun ilahi embrio rohnya dan tertegun sejenak, embrio rohku telah bangkit lagi. Ini adalah ketiga kalinya embrio rohnya terbangun. Yang pertama adalah ketika kesadarannya menyatu dengannya. Yang kedua adalah ketika dia mengamati api dan air di bengkel tempat embrio roh mengalami kebangkitan kedua setelah terdiam. Kali ini, setelah pengalamannya dengan ke-360 ruangan, embrio roh telah menyerap semua cahaya keemasan dalam harta ilahi dan tertidur lagi. Namun, tidurnya kali ini sedikit lebih lama dan baru terbangun sekarang. Perubahan apakah yang akan dibawanya setelah kebangkitan ini? Bangun lagi. Semua orang memasang ekspresi aneh saat Kinmu memberitahu mereka tentang kebangkitan ketiga embrio rohnya. Ekspresi kepala desa, apoteker, dan matua berubah menjadi lebih aneh. Embrio roh orang lain hanya perlu bangkit sekali, jadi mengapa embrio roh Kinmu terus bangkit dan mati? Apakah 4 tubuh roh agung juga terbangun 3 kali? Tanya Kinmu. Semua orang saling berpandangan dan menggelengkan kepala sebelum menatap kepala desa serempak. Kepala desa tidak dapat menahan rasa sakit kepala saat dia menggerutu pada dirinya sendiri. Tidak apa-apa jika Kinmu telah terbangun sekali, tetapi terbangun berkali-kali juga merupakan misteri yang tidak dapat dipahami baginya. Itu adalah tubuh penguasa. Kepala desa terbatuk dan menyalahkan tubuh penguasa karena kurangnya pengetahuannya. Bukankah kalian semua kurang pengetahuan? Apa nama teknik tubuh penguasa? Teknik 3 ramuan tubuh penguasa. Apa 3 ramuan itu? Kebangkitan pertama berarti ramuan pertama, kebangkitan kedua berarti ramuan kedua, dan kebangkitan ketiga berarti ramuan ketiga. Sekarang Muer telah terbangun untuk ketiga kalinya, itu berarti teknik 3 ramuan tubuh penguasanya memiliki pencapaian yang kecil. Kamu tidak boleh sombong, Muer. Kinmu segera menganggukkan kepalanya, aku pasti tidak akan sombong. Apoteker itu tampak tersenyum, bagaimana jika Muer terbangun untuk keempat kalinya? Apakah akan ada 4 ramuan? Kepala desa menjadi murka karena dipermalukan, dia ingin sekali menerkam dan menusuk kedua tulang rusuknya. Namun, apotekari tidak salah. Bagaimana jika embrio roh bocah ini benar-benar terbangun untuk keempat kalinya? Kalau begitu, bagaimana dia bisa berbohong untuk keluar dari masalah tersebut? Ahem, Muer, apa bedanya dengan kebangkitan ketigamu? Kepala desa mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Kinmu merasakan embrio rohnya secara menyeluruh dan tidak merasakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah lautan cahaya keemasan jauh lebih tipis dari sebelumnya. Lautan keemasan itu kini sangat tipis dan cahaya keemasan di laut keemasan itu tampaknya tidak dapat menghasilkan dirinya sendiri secara otomatis. Setiap bagian yang diserap oleh embrio roh berarti bahwa ia menjadi semakin berkurang. Kinmu mengeluarkan ki vitalnya dan embrio rohnya juga memobilisasi ki vitalnya. Terkadang, naga hijau melingkari tubuhnya, sementara di waktu lain ia diselimuti oleh kura-kura hitam atau menumbuhkan sayap di punggungnya. Ki vitalnya akan berubah sesuai keinginannya dan tidak perlu lagi mengamati api dan air. Kinmu memberitahu semua orang dan mereka semua saling memandang dengan cemas, tidak dapat memahami perubahan tersebut. Ini adalah hal yang baik. Kepala desa menghela napas dalam-dalam dan berkata, kebangkitan ketiga embrio roh tubuh penguasa memungkinkannya mengubah atributnya sesuai keinginan. Dalam pertempuran, ini akan memungkinkannya untuk dengan mudah melepaskan kekuatan berbagai gerakan dan itulah keajaiban teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Semua orang menganggukkan kepala. Apoteker hendak mengatakan sesuatu tetapi kepala desa menatapnya.
Dia hanya bisa menyimpannya sendiri sambil mengutuk kepala desa dalam hati. Aku akan melihat bagaimana kau berbohong saat Kinmu terbangun untuk keempat kalinya. Gas yang keluar dari hidungmu seperti asap, membersihkan bagian dalam tubuh dan pikiranmu, membuat dunia menjadi bulat, yang sepenuhnya kosong, seperti kaca. Di bawah air terjun lembah awan giok, suara seorang pemuda melantunkan syair dapat terdengar dari gubuk jerami. Melihat ke jendela, terlihat seorang pemuda berusia 14 hingga 15 tahun memegang sebuah buku sambil berjalan di dalam gubuk sambil melantunkannya. Seekor rubah berbulu putih salju menatapnya. Pemuda itu adalah Kinmu dan rubah putih itu adalah Hulinger, iblis agung lembah awan giok. Tidak lama kemudian, napas Hulinger menjadi lebih panjang dan dua gas putih, yang seperti asap, bergerak masuk dan keluar saat dia menghirup dan menghembuskan napas. Ki vital Hulinger menjadi kaya dan lembut. Kualitas ki vitalnya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dengan napasnya seperti asap. Sudah 2 tahun dan 8 bulan sejak saat Sekte Iblis Surgawi berkunjung. Musim dingin baru saja berlalu dan semua kehidupan kembali. Saat itu masih musim dengan udara dingin musim semi. Permukaan sungai Surging belum mencair sepenuhnya karena es yang pecah mengalir menuruni sungai. Liku-liku sungai sering kali terhalang oleh es. Semakin banyak es yang menumpuk, semakin tinggi es itu, dan akhirnya akan membentuk danau yang dibendung. Hal ini akan menyebabkan air terkumpul dari waktu ke waktu dan ketika dinding es tidak dapat lagi menahan dinding, banjir besar akan terjadi dan menenggelamkan banyak orang dan binatang aneh saat air mengalir ke hilir. Beberapa hari ini, si buta, nenek si cacat dan yang lainnya pergi ke hilir untuk mencari bendungan sehingga mereka tidak berada di desa. Oleh karena itu, Kinmu keluar untuk mencari Hulinger dan menjelaskan kitab suci kepadanya. Dalam waktu 2 tahun, bentuk tubuhnya sudah hampir menyamai Blind, meskipun ia masih lebih pendek dari Apotecari yang memiliki bentuk tubuh tinggi besar. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar jendela. Kinmu menutup buku dan meletakkannya kembali di rak buku. Si rubah putih juga terbangun karena terkejut oleh suara gemuruh itu. Saat mereka melihat keluar, mereka melihat seekor binatang besar yang tingginya lebih dari 30 meter berlari kencang menuju gubuk jerami mereka. Binatang besar itu memiliki lempengan tulang di sekujur tubuhnya dan berlari kencang seperti guntur. Ia memiliki kepala naga dan kaki gajah. Ia adalah gajah naga, mutan yang lahir dari seekor naga dan seekor gajah. Namun, di punggung gajah naga itu, ada seekor kera iblis hitam pekat yang duduk di atasnya. Ia tinggi dan kokoh dan memiliki tongkat biksu dengan 12 lingkaran emas saat ia menunggangi gajah naga itu menuju gubuk jerami dengan agresif. Hulinger segera melompat ke depan Kinmu. Dia membuka mulutnya dan menghirup napas dalam-dalam sebelum meniup ke depan. Wus! Hembusan angin kencang itu langsung bertiup ke arah gajah naga dan kera iblis. Ekor Hulinger bergoyang dan hembusan angin kencang itu menjadi semakin dahsyat saat mulai berputar dan berubah menjadi tornado yang menyapu gajah naga dan kera iblis ke langit. Kera iblis meloncat dari punggung gajah naga, sedangkan kedua tangannya memegang tongkat biksu yang makin membesar. Hakara! Kera iblis meraung keras dan menghantam seperti gunung kecil. Kedua tangannya mencengkeram erat tongkat biksu dan menusukkannya ke tanah. Arus angin kencang langsung melonjak ke segala arah, menghancurkan mantra tornado rubah kecil itu. Kera iblis itu mengeluarkan tongkat biksunya dan melompat seolah-olah sedang terbang dan mengangkat tongkat biksunya untuk menghantam Hulinger. Namun, ia hanya mendengar suara keras saat Kinmu mengangkat tangannya dan menghalangi gerakan Hulinger. Pada saat ini, Hulinger melompat dan menyemburkan angin yang seperti bilah melengkung sepanjang 3 meter. Saat 6 hingga 7 bilah melengkung itu terbang di udara, mereka tidak menyerang kera iblis tetapi malah terbang ke arah Kinmu. Sepertinya Kinmu sudah menduganya sejak awal saat ia meraih tongkat biksu Hakara seorang diri dan dengan paksa mengangkat kera iblis beserta tongkat biksunya sebelum membantingnya ke tanah dengan kejam. Dengan tangannya yang lain, kelima jarinya menjentikkan dan serangkaian 6 suara ledakan terdengar saat ia menghancurkan bilah lengkung yang terbuat dari ki vital Hulinger. Aang! Gajah naga tiba-tiba mengerahkan tenaga di kakinya. Memanfaatkan ruang yang diciptakan oleh kera iblis, Hulinger bergegas menuju Kinmu dengan kepalanya menunduk dan membuat Kinmu terlempar dari tabrakan itu. Saat gajah naga itu bertabrakan dengan Kinmu, belalainya tiba-tiba tumbuh lebih panjang dan melilit Kinmu yang berada di udara dan menariknya kembali sebelum mengangkat belalainya dan membantingnya ke tanah. Gajah naga menariknya keluar dari tanah dan siap untuk menghancurkannya sekali lagi. Namun, Kinmu tiba-tiba mengubah keterampilan kakinya dan menendang belalai gajah itu sebelum menendang wajah gajah naga itu 100 kali lagi, membuatnya terpental. Yangon, turun! Seekor naga hijau melingkari tubuh agung kera iblis, menghantam Kinmu, yang baru saja melemparkan gajah naga itu ke tanah. Dengan suara gemuruh,
Kaki pendeknya yang tebal dan kokoh terangkat dan menginjak Qin Mu tanpa ampun. Skill kaki mencuri surga si cacat, injak-injak Gunung Meru. Qin Mu yang terkapar di lantai akibat benturan itu langsung jungkir balik dan mengangkat satu kakinya ke atas sementara tubuhnya sejajar dengan tanah. Kakinya yang lain kemudian berhadapan dengan kaki besar kera iblis itu. Dia selalu melakukan jurus, menginjak Gunung Meru. Akan tetapi, dia harus mengubah jurus ini dengan tergesa-gesa sehingga jurusnya tidak memiliki standar yang biasa, tetapi kekuatannya tetap mencengangkan. Kera iblis itu mendengus sambil terhuyung mundur beberapa langkah. Kemudian, ia mencengkeram ekor gajah naga dan menghantamkannya ke arah Qin Mu. Pada saat yang sama, ekor Hulinger bergoyang dan terdengar desiran angin saat bilah-bilah melengkung berputar seperti ban ke arah Qin Mu. Tiba-tiba, suara-suara menembus udara terdengar dari langit. Jantung Qin Mu sedikit tersentak dan segera menghindari serangan Hulinger dan kera iblis. Melihat sumber suara-suara itu, dia bisa melihat 100 pria dan wanita mengenakan baju besi saat mereka melompat melalui hutan dan menuju hulu sungai Surging. Beberapa orang juga memperhatikan mereka dan segera berhenti untuk melihat. Salah satu dari mereka melihat Qin Mu, kera iblis, dan rubah putih, dan berkomentar dengan heran, "Pemburu. Jangan ikut campur, kita harus pindah." Orang lain berteriak pelan, "Kapalnya hampir sampai. Kita harus menyiapkan formasi di sungai sebelum kapalnya tiba. Bukankah ini tidak pantas? Tidak baik bagi kita jika kabar tentang kita yang ketahuan tersebar luas. Ada banyak ahli yang bersembunyi di tempat terpencil di reruntuhan besar. Jangan membuat masalah lebih dari yang diperlukan. Mari kita bergerak, kapal mereka sangat cepat dan jika kita melewatkannya, sudah terlambat untuk menyesal." Angin bertiup di bawah kaki orang-orang itu dan mereka segera menghilang ke dalam hutan. Qin Mu kebingungan dan berkata dengan lembut, "Orang-orang ini tidak terlihat seperti orang-orang dari reruntuhan besar. Mereka tampaknya sedang bergegas ke hulu dan berencana untuk menyergap seseorang. Orang itu bahkan ingin membungkam kita sehingga mereka tidak terlihat seperti orang baik. Linger, kawan besar, kau tahu, orang jujur seperti kita selalu dirugikan, selalu dibungkam oleh orang-orang." Rubah putih kecil itu segera menganggukkan kepalanya tanda setuju sementara si kera iblis menggerakkan mulutnya, "Percaya." "Dasar bodoh." Qin Mu hendak mengatakan sesuatu ketika gajah naga tiba-tiba berlari mundur dan menerbangkannya. Kera iblis menjadi marah dan memukul gajah naga dengan keras, "Beristirahatlah, mengerti?" Gajah naga merintih karena pukulan itu. Qin Mu juga ingin memukulnya, tetapi melihat betapa buruknya si kera iblis memukulinya, dia membiarkannya. Gajah naga ini adalah binatang aneh yang tinggal di sebelah lembah istana penindasan malapetaka. Ia juga memiliki wilayah kekuasaannya sendiri dan luar biasa dengan tubuhnya yang penuh kekuatan. Gajah naga dan kera iblis selalu tidak bisa akur dan sering berkelahi. Gajah naga akan selalu berlari ke wilayah kera iblis untuk mencuri binatang buas, tetapi sejak Qin Mu menjadi penguasa wilayah lembah istana penindasan malapetaka dan mengajarkan kera iblis cara berkultivasi, gajah naga tidak lagi sebanding dengan kera iblis. Kera iblis sering membalas dendam dan memukulinya beberapa kali. Ketika gajah naga tidak dapat menahannya lagi, ia memutuskan untuk menyerah dan menjadi tunggangan kera iblis, yang terlihat cukup mengesankan. Namun, gajah naga sedikit lebih bodoh dan tidak secerdas kera iblis dan rubah kecil. Tatapan mata Qin Mu berkedip saat dia tiba-tiba melompat ke air terjun dan punggung gunung. Di atas punggung gunung itu mengalir sungai yang bergelombang di dinding tebing. Air sungai membawa bongkahan es ke hilir dan masih banyak es yang mengapung di permukaan. Pada saat itu, biasanya tidak ada kapal yang berlayar di sungai. Dan pada saat ini, Qin Mu melihat sebuah kapal berlayar dari dasar sungai. Kapal itu melaju sangat cepat saat menerobos es. Sungguh keterlaluan melihat seberapa cepat kapal itu melaju saat melawan arus dan melawan es yang mengapung. Kera iblis, Hulinger, dan gajah naga juga memanjat dan duduk di sampingnya. Kera iblis memetik pohon pinus dan memberikan beberapa daun pinus kepada rubah kecil itu. Hulinger segera menggelengkan kepalanya, tetapi kera iblis berkata, "Makanlah, kuat." Hulinger tersenyum dan menjawab, "Saya tidak makan ini." Kera iblis lalu mendekatkan daun pinus itu ke muka gajah naga dan berkata, "Makanlah, kuat." Gajah naga menggelengkan kepalanya namun kera iblis menekan kepalanya dan memukulinya lagi dengan marah, "Makan." Mata gajah naga berkaca-kaca dan memakan daun pinus itu tanpa suara, menenangkan kera iblis yang kemudian duduk untuk memakan bagiannya perlahan-lahan. Hulinger tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara, "Teman besar, tahukah kamu? Gajah naga bukanlah pemakan daging, ia memakan daging karena ia memiliki sifat naga dan bukan gajah." Gajah naga merasa tergerak dan segera menganggukkan kepalanya. Kera iblis mencibir, "Vegetarian, kuat." "Aku, vegetarian, kuat."
Air mata gajah naga mengalir deras saat ia terus memakan daun pinus. Kapal itu berlayar mendekat dan Qin Mu segera melihat para perwira dan prajurit mengenakan baju zirah di atas kapal. Ada kanopi kekaisaran dan di bawahnya, ada seorang jenderal muda yang duduk di sana dengan sikap yang mengesankan. Di dek yang lebar, ada juga beberapa lukisan. Di depan setiap pelukis ada cermin perunggu setinggi 3 meter. Di sisi kapal tampak pula para prajurit berpakaian penggembala yang membuka sangkar besi dan melepaskan burung elang emas dari kapal. Dengan membangkitkan mata langitnya secara diam-diam, dia dapat melihat gambar bukit-bukit hijau dan air jernih yang terus berubah wujudnya sebagaimana terpantul pada cermin perunggu. Tiba-tiba, teriakan elang terdengar dan Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihat seekor elang emas terbang di atas mereka. Dia langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Gambar-gambar di cermin perunggu menunjukkan kepada mereka apa yang dilihat oleh elang emas. Sihir apa ini? Memproyeksikan apa yang dilihat oleh elang emas ke dalam gambar di cermin, itu saja. Para pelukis sedang melukis peta topografi reruntuhan besar. Melepaskan elang emas tinggi ke langit untuk melihat topografi daerah di sekitar Sungai Surging, lalu memproyeksikannya ke cermin perunggu memungkinkan para pelukis untuk melukis pemandangan alam. Dengan cara ini, saat mereka berlayar dari hilir ke hulu, mereka dapat melukis topografi Sungai Surging. Siapa orang-orang ini? Mengapa mereka melukis peta topografi Surging River? Untuk apa mereka menggunakan peta itu? Qin Mu mengedipkan matanya dengan bingung. Pada saat itu, seorang prajurit dengan cepat masuk ke bawah kanopi dan berlutut dengan satu kaki sambil mengepalkan tangan dan memberi hormat dengan telapak tangan. Jenderal Qin, ada seseorang yang memata-matai kita di tepi sungai. Jenderal muda di bawah kanopi mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat Qin Mu. Jantung Qin Mu berdebar kencang saat tatapan sang jenderal berbalik. Seolah-olah ada dua cahaya yang sangat terang bersinar, menyilaukan matanya dan membuatnya tidak dapat melihat apapun. Hulinger dan kera iblis juga berseru kaget dan menutup mata mereka dengan tangan. Hanya gajah naga yang berkonsentrasi memakan daun pinus dan tidak menyadari ada yang salah. Mereka hanya penduduk desa biasa di tepi sungai. Jenderal Qin memejamkan matanya untuk tidur sebentar sambil berkata, mereka tidak akan menjadi ancaman jika mereka bahkan tidak sanggup menahan tatapanku, tidak perlu khawatir tentang mereka. Ya, Jenderal. Prajurit itu ragu sejenak dan melanjutkan, Jenderal, 7 bulan yang lalu atas perintah Kaisar, kami telah menggeledah dan menyita rumah Yan Zeng, Direktur Dewan Ritus. Yan Zeng selalu memiliki reputasi yang jujur di antara semua lapisan masyarakat dan sering berbicara untuk sekte-sekte kecil. Dia juga berasal dari sekte pedang Hua Qing dan memiliki posisi tinggi di semua lapisan masyarakat. Melihat bagaimana jenderal telah menyita rumahnya dan melemparkannya ke penjara dengan perintah eksekusi oleh Kaisar, perjalanan kami tidak akan terlalu mulus. Antek-antek Yan Zeng yang tersisa akan menangkap kami. Jenderal Qin tersenyum dingin, itu perintah Kaisar untuk menggeledah dan menyita rumahnya, itu juga perintah Kaisar untuk mengeksekusinya, jadi apa hubungannya denganku? Yan Zeng mencari ketenaran dan menuduh bahwa guru kekaisaran berniat memberontak, ingin Kaisar segera mengeksekusi guru kekaisaran. Sungguh tidak masuk akal, hanya untuk sesaat ketenaran, dia berani membuat perpecahan antara Kaisar dan persahabatan guru kekaisaran. Dia pantas mati karena niatnya yang tidak murni, jadi siapa lagi yang harus dibunuh kalau bukan dia? Dia mengusap pelipisnya dan mendesah, Kaisar ingin aku merebut rumahnya dan mengeksekusinya karena aku adalah murid Imperial Preceptor dan dipromosikan olehnya. Itu juga untuk memberitahu semua lapisan masyarakat bahwa Kaisar telah memiliki kepercayaan penuh pada Imperial Preceptor dan agar pejabat istana pengkhianat lainnya melepaskan pikiran-pikiran ini. Sayang sekali bahwa beberapa orang tidak dapat melihat politik saat ini dengan jelas dan tidak dapat memahami makna di baliknya, sehingga mereka mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Prajurit itu melanjutkan, namun, mungkin saja ada orang yang mengincar ketenaran yang menunggu untuk menyergap kita. Jenderal Qin melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya justru mencoba memancing antek-antek Yan Zeng yang tersisa dan menangkap semua pemberontak sekaligus. Berdiri, dia berjalan ke arah kepala kapal dan melihat sungai yang bergolak membawa es yang mengapung ke hilir. Melihat ke pegunungan dan tebing, dia berkata dengan acuh tak acuh, pengajar kekaisaran telah memerintahkanku untuk memasuki reruntuhan besar untuk menyusun peta topografi sungai yang bergelombang bagi kekaisaran sehingga dapat menggabungkan reruntuhan besar ke dalam wilayah kekaisaran kita. Para pemberontak ini tidak hanya kurang memahami kerja keras pengajar kekaisaran, mereka bahkan ingin membunuhku. Bukankah mereka layak mati karena mencoba menciptakan kekacauan di tanah kekaisaran perdamaian abadi? Pada saat ini, seorang nahoda muda berjalan keluar dari kabin kapal. Dia tidak gemuk tetapi ada sedikit lemak bayi di wajahnya.
Dengan titik merah di tengah alisnya dan kipas lipat, dia tertawa. Saya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis pada kenyataan bahwa orang seperti ini menyandang gelar pejabat yang jujur dan setia. Pejabat yang setia dan jujur seperti ini seharusnya dimusnahkan saja. Jenderal Qin segera berbalik dan menyapa, Tuan Muda Ketujuh. Tuan Muda Ketujuh mengangkat kepalanya dan melihat ke atas gunung. Dari gunung, bayangan Qinmu dan kera iblis diproyeksikan ke bawah dan menyelimuti kapal layar. Jenderal Qin, kudengar penduduk asli di reruntuhan besar semuanya adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh para dewa, benar kan? Tanya Tuan Muda Ketujuh.